Ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makanya Islam di sini menuntut kita agar kita memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Ya, termasuk perkara apapun, maka usahakan perkara itu bermanfaat bagi kita. Termasuk ketika kita santai, maka usahakan santai kita itu di dalam setiap waktunya kita gunakan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berzikir, minimal berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Dan kita dituntut untuk itu, jamaah. Makanya di antara salah satu yang banyak dilalaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada waktu luang sebelum datang masa sempit. Iya. Jadi ketika kita mempunyai waktu luang, maka kita alokasikan untuk hal yang bermanfaat, baik bagi dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Adapun tentang masalah menulis novel fiksi, kan novel fiksi ini cenderung kepada cerita-cerita rekaan, cerita-cerita yang dibuat-buat, bahkan kadang-kadang dibumbui dengan kebohongan. Maka tidak boleh, jemaah. Ya, kita menulis novel fiksi, apalagi di dalamnya terdapat unsur-unsur maksiat seperti percintaan, hubungan-hubungan intim dan lain sebagainya. Tentu ini tidak boleh. Ada baiknya jika Anda mempunyai potensi untuk menjadi seorang penulis, maka gunakanlah kemampuan yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan itu kepada usaha Anda yang bisa meninggikan agama Allah. Misalkan Anda mempunyai kemampuan menulis, maka gunakan kemampuan itu untuk menulis sesuatu yang bermanfaat, seperti Anda angkat kisah-kisah dari Al-Quran, itu lebih manfaat. Anda angkat kisah-kisah dari hadis-hadis Nabi, kisah para ulama, kisah para sahabat, itu lebih manfaat daripada antum habiskan waktu, usaha, tenaga, uang hanya untuk menulis sebuah novel fiksi yang hanya untuk menyenangkan manusia. Kalau Anda alokasikan waktu itu untuk menulis hal yang bermanfaat, menulis nasihat-nasihat, kan sekarang banyak kita saksikan banyak penulis-penulis yang mereka menulis nasihat-nasihat Islam, itu lebih manfaat, jamaah, daripada menulis novel fiksi. Kalau antum menulis novel fiksi, apa manfaatnya, jamaah? Tidak ada. Mungkin secara dunia ada, antum akan bisa dapat uang, dapat pengikut, tapi secara akhirat Anda rugi. Makanya jika kita mempunyai kelebihan, maka usahakan kita condongkan kepada agama, agar kelebihan yang kita miliki itu selain memberikan manfaat dari sisi keduniaan, bisa memberikan manfaat di sisi akhirat. Dan insya Allah jika kemampuan menulis kita condongkan ke agama, itu akan menjadi amal jariyah, menjadi pahala jariyah. Dan insya Allah setiap orang yang membaca buku kita, membaca tulisan kita, kemudian termotivasi untuk hijrah, termotivasi untuk kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala, jamaah. Jadi kalau kita menulis novel fiksi, terutama dalam masalah-masalah percintaan yang diisi dengan kebohongan dan cerita itu rekaan, maka kita tidak boleh menulis novel fiksi, karena ini adalah masalah kebohongan diangkat. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah rekaan. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dan faidah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu lebih bermanfaat dan lebih berfaidah. Dan ketika kita berusaha mengambil pelajaran, kita akan mendapatkan pahala daripada kita mengambil pelajaran dari kisah yang tidak jelas asal usulnya, dari kisah-kisah rekaan, tidak ada manfaatnya, jamaah. Makanya untuk para penulis, siapapun Anda, maka gunakanlah kemampuan yang Allah berikan itu untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Jangan gunakan untuk menghancurkan masa depan orang-orang yang akan menjadi penerus. Maka gunakanlah kemampuan itu untuk hal yang bermanfaat, dan insya Allah itu akan menjadi pahala jariyah. Dan yang untung itu antum, bukan siapa-siapa. Antum yang untung. Setiap orang yang mengambil faidah dari tulisan antum itu, antum akan mendapatkan pahala. Antum gak bakalan rugi. Dijamin antum gak bakalan rugi daripada antum yang menulis novel fiksi yang tidak ada manfaatnya. Selain antum rugi di akhirat, antum juga akan panen dosa jariyah jika yang antum tulis itu berupa kemaksiatan yang kemudian ditiru oleh orang-orang setelah antum.